آله ولا مضر فيه من الصالحين وقد به وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Para hadirin, para bapak dan saudara sekalian, jemaah muslimah Jabal Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah sama-sama berada di ruangan mushola dalam rangka untuk mengadakan satu kegiatan ta'lim. Tentunya sama-sama kita sudah niatkan dalam hati kita bahwa hadirnya kita, duduknya kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, semoga apa yang kita jalankan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian fikih kita hari ini, kita awali dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah ila hadratil anbiya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca halaman 19. Dua baris dari bawah. Faslun khamsatu awqatin. Itu ya. Ya. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun ba'da salati subhi hatta tatlu'a syamsu wa inda tulu'iha hatta tatamala wa tartafi'a qadra rumhin wa idas tawat hatta tazula wa ba'da salatil asri hatta taghruba syamsu wa indal ghurubi hatta yatakammala ghurubuha. Faslun salatul jamaah. Pelajaran hari ini pasal yang berkaitan tentang waktu yang tidak dibolehkan sholat. 24 jam sehari semalam ternyata ada waktu-waktu yang tidak boleh mengerjakan sholat. Jadi ada waktu yang nggak boleh sholat.
di antara 24 jam tersebut. Dikhawatirkan kalau kita nggak tahu yang tidak dibolehkan sholat, takutnya dia sholat terus, saking kena rajinnya, jadi oper, kapan aja mau sholat terus. Nah, ternyata ada yang nggak boleh sholat, dihukumkan dengan hukum makruh kalau dia sholat pada saat itu, dan makruhnya makruh tahrim yang pada sebenarnya haram. Disebut makruh tahrim, itu makruh tapi haram. Karena ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Kalau makruh tanzih masih dibolehkan karena sebatas makruh. Kalau sudah makruh tahrim udah nggak boleh, walaupun makruh tapi haram dilaksanakan. Di mana atau waktu kapan yang dimakruh tahrimkan sholat? Dijelaskan dalam kitab ini, wa khamsatu awqatin la yusalla fiha. 5 waktu yang tidak boleh menjalankan sholat di 5 waktu tersebut. Illa sholatun laha sababun, kecuali sholat itu ada sebabnya. Berarti kalau memang ada sebabnya, boleh juga sholat di waktu tahrim itu. Berarti haramnya tidak mutlak, ya, nggak boleh sholatnya tidak mutlak, nggak boleh sholat juga kalau nggak ada sebab. Tapi kalau ada sebab mah boleh juga, walaupun waktu itu diharamkan sholat, gitu. Nah, sebabnya pun ada 2. Ada yang namanya sebab mutaqaddim, ada yang namanya sebab muqarrin. Kalau sebab mutaqaddim sebutnya didahulukan sebabnya, baru waktu yang diharamkan. Contoh seperti halnya adanya mayit. Ini mayit mau disolatin, tetapi sholatnya di waktu haram tadi. Jadi boleh nggak tuh sholat mayit yang ada di waktu yang diharamkan? Nah, itu boleh hukumnya. Kenapa boleh? Karena ada sebab. Sebabnya apa? Sebab mutaqaddim. Apa sebab mutaqaddimnya? Ada yang meninggal duluan sebelum waktunya. Belum waktunya yang diharamkan, sebelum waktunya mati. Itu namanya sebab mutaqaddim. Ada lagi boleh sholat yang diharamkan waktunya, tapi ada sebab muqarrin. Kalau muqarrin itu yang berbarengan, bertepatan waktunya antara yang diharamkan sholat dengan sebabnya itu. Waktunya berbarengan, jadi boleh juga hukumnya sholat. Contohnya seperti sholat khusuf atau sholat khusuf atau sholat istisqa. Misalnya ada orang mau sholat istisqa, sedangkan waktunya mengerjakan sholat istisqa di waktu yang diharamkan tadi. Nah, itu dibolehkan kalau sholat yang istisqa itu. Kenapa? Ada sebabnya. Biasanya kan sholat istisqa itu jam berapa? Jam 12. Sedangkan pas waktu istiwa, pas matahari tengah-tengah itu kan waktu haram sholat. Dia sholat istisqanya di saat itu, jadi boleh. Kenapa? Ada sebab yang berbarengan dengan waktu itu. Atau sholat kusuf, sholat gerhana matahari,
di saat itu berbarengan dengan waktu yang waktu istiwa masih juga dibolehkan. Nah, jadi singkatnya gimana? Ini yang dilarang melaksanakan sholat tentunya waktu-waktu yang sudah ditentukan yang tidak ada sebabnya. Nggak ada sebab muqorrin, nggak ada sebab mutaqaddim. Nah, dia sholat itu yang diharamkan. Ya. Yang pertama, ba'da sholati subhi, sholat setelah sholat subuh. Itu nggak boleh sholat. Sholat subuh nih, itu nggak boleh sholat lagi. Makanya sholat subuh mah tidak ada ba'diyahnya, karena memang haram hukumnya sholat setelah sholat subuh. Sampai kapan itu nggak boleh sholat dari sholat subuh? Hatta tatlu asyamsu, sampai sampai terbit matahari. Jadi sampai terbit matahari itu waktu yang tidak boleh sholat. Kalau sekarang sholat subuh waktunya jam 4.40, 38.40, kemudian terbit matahari jam berapa? Jam 6, 2 menit. Nah, antara jam 4.40 habis sholat subuh sampai jam 6 itu nggak boleh sholat. Namanya haram atau makruh tahrim. Tadi kecuali ada sebab. Sebabnya tadi sebab mutaqaddim atau sebab muqorrin. Kalau sebab mutaqaddim seperti adanya jenazah disolatkan setelah sholat subuh, itu boleh. Sholat jenazah setelah sholat subuh, karena ada sebab terdahulunya, ada yang meninggal dunia. Kan sholat jenazah juga disebutnya sholat juga, walaupun nggak ada sujudnya, walaupun sholat jenazah nggak ada rukuknya, tetap disebutnya sholat. Nah, kalau kita mau sholat subuh, habis sholat subuh sebelum terbit matahari itu boleh, karena ada sebabnya. Kalau nggak ada sebabnya sama sekali, kita sholat sunnah tidak dibolehkan, bahkan jatuhnya haram. Ya. Kadang-kadang masih ada juga yang belum tahu kali ya, habis sholat subuh dia sholat lagi. Ditanya sholat apa? Ba'diyah subuh. Nggak ada ba'diyah subuh, atau sholat apapun nggak boleh, kecuali tadi ada sebabnya. Sebabnya banyak ya. Contohnya lagi kalau kita masuk mushola, mau ngambil apa di mushola atau mau itikaf di mushola, kan sholat tahiyatul masjid dulu. Nah itu mau boleh, karena ada sebab namanya. Apa sebabnya? Sebabnya masuk mushola. Jadi sunnah, sholat sunnah tahiyatul masjid setelah sholat subuh boleh. Sebabnya apa? Sebabnya masuk mushola. Boleh itu mah, ada sebabnya. Kali habis sholat subuh udah datang mushola, mau menungguin johor gitu. Tiba dari sholat subuh di rumah dia, kan sholat tahiyatul masjid dulu ya, sunnah boleh. Itu ada sebab. Sebalik, kalau tidak ada sebab sama sekali, maka hukumnya haram menjalankan sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Nah, kalau sudah matahari terbit baru boleh sholat. Ada namanya sholat sunnah syuruk atau isyraq sebutnya. Berapa rakaat sholat isyraq? Cukup 2 rakaat. Jadi begitu matahari terbit, itulah baru boleh sholat, bahkan sholat sunnah isyraq.
terbit matahari itu dari subuh ke terbit itu berapa? Waktunya berapa menit atau berapa jam? Diperkirakan antara sholat subuh ke isyraq ke terbit matahari itu kurang lebih 1,5 jam sudah terbit matahari. 1,5 jam lah. Kalau sekarang subuhnya jam 4.40 berarti syuruknya jam 6:02. Kira-kira jam 6 sudah masuk isyraq karena subuhnya jam 4.40. Diperkirakan pokoknya 1,5 jam lah. Itu kan perkiraan. Sedangkan matahari itu kadang-kadang kurang 1,5 jam, kadang-kadang jam 1,5 jam terus dari subuh ke isyraq. Kalau situ sudah boleh sholat subuh. Bahkan sampai ada kabar baik dari Nabi tentang orang yang sholat isyraq itu. Kata Nabi, orang yang sholat subuh kemudian dia duduk di tempat duduknya setelah sholat subuh sampai terbit matahari, nggak kemana-mana, nggak keluar dari musola, nggak keluar dari masjid sampai isyraq. Kemudian dia sholat isyraq 2 rakaat, itu mendapatkan nilai pahala haji yang sempurna. Bukan umroh lagi, haji yang sempurna. Haji 3 kali nyebutnya, tamatan, sempurna, sempurna haji. Cuman dengan mengorbankan waktu duduk di masjid nunggu terbit matahari. Tapi nunggu doang diisi tentunya ya, dengan kegiatan, apakah diisi dengan baca Quran, diisi dengan zikir sampai terbit matahari. Itu nilainya seperti dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Bahkan hadis yang lain tambahkan lagi umrohnya juga yang sempurna. Haji dan umroh. Yang kedua, yang diharamkan melaksanakan sholat adalah wa inna tulu'iha, ketika terbitnya matahari, hatta tatakamala, sampai sempurna terbitnya. Kan tadi dari subuh sampai terbit. Jadi antara subuh dan sampai terbit dihalalkan. Begitu juga pas lagi terbitnya matahari, keluarnya matahari. Kalau belum sempurna terbitnya matahari, di situ masih haram juga puasa sholat. Nah, kalau sudah sempurna matahari terbitnya, keluarnya sudah sempurna, baru tadi masuk isyraq, berarti sudah boleh sholat. Kalau baru keluar doang bahasanya, baru keluar aja nih mataharinya, belum sempurna keluarnya, itu masih belum boleh juga sholat, masih haram juga. Ya kan gitu, matahari kan kelihatan mataharinya pelan-pelan naiknya itu. Merah tuh lama-lama sempurna atau bulatnya. Nah kalau bulat berarti sudah masuk waktu isyraq. Pas naiknya itu nggak boleh. Berapa ukuran naiknya itu matahari sampai terbitnya itu sempurnanya? Itu dijelaskan dalam kitab yang lain, seukuran tingginya matahari sepenggalahan. Apa sepenggalahan? Kalau dimeterkan kira-kira 2,5 meter naiknya matahari. Kalau matahari udah naik 2,5 meter tingginya, nah itu sudah baru boleh
sholat. Kalau masih di bawah 2,5 meter berarti belum sempurna dan belum boleh sholat. Itu tingginya, atau qadrum hid, seukuran sepenggal ham, yang belum dikatakan sempurna keluarnya matahari. Itu yang kedua. Yang ketiga, watan tapi yang qadrum hid, itu kata-kata watan tapi'a qadrum hid, naiknya itu sekira-kira 1 tumbak. Rumhin itu 1 tumbak. Tumbak itu panjangnya 2,5 meter, seukuran 1 tumbak. Pernah nggak megang tumbak? Belum. Belum pernah perang atau misalnya. Tumbak itu ya kira-kira 2 meter atau 2,5 meter. Kalau naiknya udah segitu tingginya, itu berarti sudah sempurna terbitnya. Tapi kalau masih di bawah kurang 1 tumbak, masih belum sempurna matahari naik. Watan tafi'a qadru rumhin, naiknya sekira-kira 1 tumbak. Dan yang ketiga, diharamkan melaksanakan sholat ketika waidas tawat. Tawat itu yaitu waktu istiwa. Tadi sudah dikatakan waktu istiwa itu adalah matahari pas tengah-tengahnya, pas tengah-tengah. Jadi kalau kita pakai ukuran, misalnya pakai kayu kita tancapkan, itu nggak ada sama sekali bayangannya. Jadi pas banget tuh, dia nggak ada bayangannya, itu masih istiwa namanya. Kalau udah tergeser sedikit matahari, ada bayangannya, berarti masuk ke zuhur. Kalau pasnya banget itu istiwa namanya. Nah di saat itu haram sholat. Tapi ini nggak lama, paling 1 menit lah, paling lama juga. Istiwa itu sebentar, so geser dikit langsung masuk zuhur. Kalau azan nih ya, azan itu kira-kira azan tinggal 2 menit lagi itu istiwa nantinya, azan zuhur. Karena belum masuk waktu zuhur. Kira-kira waktu zuhur 2 menit lagi atau 5 menit lagi, itu namanya waktu istiwa. Karena masuknya waktu zuhur ketika matahari sudah tergelincir sedikit, ngegeser sedikit ke arah barat. Ya, ke arah barat. Berarti bayangannya ke arah timur. Kalau udah geser sedikit masuk waktu zuhur. Kalau sudah geser berarti sudah boleh sholat. Kalau pas sama sekali, itu namanya waktu istiwa, nggak boleh melaksanakan sholat. Hatta tazula, sampai tergelincirnya matahari. Itu artinya sangat singkat sebenarnya. Sebentar. Dan jarang orang yang sholat di waktu itu. Karena kadang zuhurnya juga jam 1. Dan sholat di waktu istiwa juga lewat. Zuhurnya lewat. Kemudian yang keempat, yang haram hukumnya sholat adalah wa ba'da sholatil asri, yaitu setelah sholat asar. Ini juga sama dengan subuh. Habis subuh nggak ada ba'diyah subuh, sama hanya dengan asar. Asar pun tidak ada sholat ba'diyah asar. Maka setelah sholat asar tidak ada sholat. Sholat sunnahnya nggak ada, apalagi wajib. Kecuali ada sebabnya. Sebab tadi ada yang meninggal dunia, disolatkannya beli sholat asar, boleh itu mah.
karena ada sebab. Gerhana matahari, saat gerhananya itu pas pada asar, maka sholat gerhana boleh karena gerhananya diperkirakan pada asar, boleh. Ada sebab namanya. Sampai kapan habis sholat asar tidak dibolehkan sholat? Hatta tagrubu syamsu, sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari itu yang nggak boleh sholat. Habis sholat asar sampai matahari terbenam, itu nggak ada waktu, nggak ada untuk sholat. Terbenam itu artinya matahari sudah mulai menguning rasanya di sebelah barat. Dan bahkan wa innal ghurubi, yang kelima, ketika terbenamnya pun belum boleh sholat. Ketika lagi terbenamnya belum boleh sholat. Sampai kapan? Sampai sempurna terbenamnya. Kalau masih ada kelihatan matahari, masih setengahnya, itu belum boleh. Kalau udah tenggelamnya sempurna, itu baru masuk sholat maghrib namanya. Jadi boleh karena udah masuk waktu maghrib. Itu suruk namanya, atau ya terbenam. Kalau diri kita nggak kelihatan matahari terbenamnya, tapi kalau di pinggir pantai itu kelihatan matahari itu. Kalau di pantai itu kita lihat pesawat itu hari turun, bikin merah, gitu. Lama-lama hilang tuh matahari, kayak tenggelam. Seperti tenggelam, padahal nggak tenggelam. Masa matahari tenggelam? Kalau matahari tenggelam kiamat dong. Kayaknya ketika tenggelam ke lautan, masuk ke dalam kayaknya. Kalau kita lihat nih, nah kalau udah masuk ke tenggelam ke lautan, berarti udah sempurna surupnya. Maka di situ baru sholat, baru boleh sholat, bahkan masuknya sholat waktu maghrib. Nah, kalau baru masuk sedikit atau separuh belum boleh sholat. Kenapa itu kelihatan sama kita kayak tenggelam di lautan? Padahal nggak tenggelam, coba gimana? Oh, ternyata itulah keterbatasan mata kita. Saking jauhnya matahari, kayaknya tenggelam padahal tidak. Jadi terbatasnya penglihatan mata kita, nggak bisa melihat secara nyata, betul, terbatas. Padahal nggak tenggelam, matahari terus mengitari, memutar, nggak diem matahari itu. Ya, ini namanya guru. Wa indal guru biha. Wa indal guru hatta takalama ya takalamalu guru buah, sampai sempurna tenggelamnya. Itulah 5 waktu yang diharamkan melaksanakan sholat. Nah, di antaranya antara sholat ba'da subuh dan ba'da asar, ini yang memang masih ada saja orang yang mau sholat. Ada karena memang belum tahu, ada yang masih mau ngerjain sholat ba'da subuh dan ba'da asar, padahal tidak ada dan tidak bolehnya menjalankan sholat. Karena tidak ada sholat setelah subuh dan setelah asar, maka disitulah disunahkan untuk berzikir. Nama zikirnya sebut zikir pagi petang, seakan-akan mengganti sholat ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Karena nggak ada sholat, jadi diganti dengan zikir. Namanya zikir pagi petang. Maka habis sholat subuh, zikir yang kita jalani bukan sholat. Habis asar, zikir yang kita laksanakan bukan sholat. Karena nggak ada sholat, diisi dengan zikir. Nama
Apa yang kita zikirkan di pagi petang itu ada namanya zikir maksurat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana zikir di saat pagi hari, apa bacaan zikir saat sore hari, namanya zikir pagi dan petang. Ada tuh dalam maksurat atau doa maksurat. Nah, paling tidak ketika setelah subuh atau setelah asar kita baca zikir 3 macam zikir. Paling tidak nih bacaan zikir yang kita baca. Pertama, zikirnya adalah tasbihat. Apa itu tasbihat? Bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa yang kita baca? 100 kali minimal. Yang kedua, sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 100 kali. Yang ketiga apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim sebanyak 100 kali. Jadi 303 zikir yang kita baca. Ini adalah salah satu zikir pagi dan petang. Kata Al-Quran, wasabbihuhu bukratan wa asila. Berzikirlah kamu, bertasbihlah kamu bukratan pagi-pagi, wa asila dan sore-sore. Ini dasar dalil bahwa ada zikir pagi petang. Itu minimal itu yang kita baca zikirnya. Kenapa kita baca tasbihat? Karena baca tasbihat itu pertanda ciri bahwa kita mencintai Allah. Dan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah itu tanda kita cinta kepada Allah. Kenapa kita baca salawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu tanda cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa kita baca istighfar? Itu tanda cinta kita kepada diri kita sendiri. Istighfar minta ampun atas kesalahan dosa kita. Kita harus cinta sama diri kita ini, jangan sampai kotor. Maka bersihkan dosanya dengan istighfar. Jadi 3 itu: istighfar, sholawat, dan tasbihat. 100 jadi 300 di setelah subuh dan 300 lagi setelah asar, dalam rangka mengisi waktu yang tidak ada sholat sunnahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada timbul pertanyaan, gimana kalau ada orang yang sholat setelah sholat asar atau sholat subuh karena dia sudah terbiasa sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian dia tidak bisa melaksanakan qobliyah subuh karena memang satu waktunya udah ketinggalan, kedua dengan kesibukan yang segitu sibuknya, dan dia biasanya tiap hari sholat terus, satu saat dia nggak sholat karena kesibukannya, karena ketinggalannya. Maka ada yang boleh sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh. Ini untuk menjaga keistiqomahannya supaya nggak putus. Tapi bukan tiap hari. Oh, tiap hari mah sama aja. Tadi cuma sekali-kali misalnya nih udah iya kalau kesiangan itu kan boleh, itu nih karena ketinggalan, karena kesiangan. Ini kayaknya kalau nggak sholat qobliyah nih karena terbiasa akhirnya nggak kuat, ini hati nggak enak nih rasanya, nggak tenang. Ya Allah, saya tadi nggak sholat qobliyah subuh, jadi hati itu nggak tenang, nggak enak. Nah, sholat habis sholat subuh niatnya tetap qobliyah subuh, itu ini menjaga
keistiqomahannya karena pengen terus nggak putus sholat qobliyah. Tapi dengan catatan itu mah sekali-kali saja, bukan setiap hari. Bukan tiap hari kan. Ada yang mengatakan boleh untuk menjaga keistiqomahan. Kemudian sholat kodok, mengkodok sholat setelah sholat subuh, boleh juga sholat kodok walaupun setelah sholat subuh. Dia mengkodok apa? Mengkodok sholat subuh. Kenapa? Subuhnya kesiangan, bangunnya udah jam 7. Itu kan udah kelewat banget udah ya. Kesiangan gimana ini ya? Akhirnya sholat subuh. Habis sholat subuh atau mengkodok sholat yang lainnya, itu boleh kalau mengkodok sholat yang dia pernah tinggalkan. Karena ada sebab tadi, sebabnya mengkodok sholat gitu. Asar juga begitu. Habis sholat asar, sholat apaan lo? Oh, sholat kodok asar yang dulu saya pernah tinggalin 13 tahun. Lama amat. Dulu saya masa muda, masya Allah banyak ninggalin sholat asar. Nah sekarang pelan-pelan saya kodok sholat asar saya. Habis sholat asar lagi. Asar yang kedua tujuannya mengkodok sholat asar yang dulu saya tinggalin. Boleh. Jam apa? Asar memang nggak ada. Asar dengan maghrib, yang ada zuhur, asar, maghrib, ntar sama isya, gabungannya gitu. Gabungannya kalau di jamak zuhur dengan asar, nanti maghrib sama isya gitu jamaknya, baik zaman takdim maupun zaman takhir gitu ya. Jadi kodok mau boleh setelah sholat asar atau sholat subuh. Jamak itu kalau ada jarak juga. Apa? Jarak. Berapa kilo? Oh iya, kalau kita mau menjamak sholat tentu syaratnya perjalanan yang kita lalui itu jaraknya paling pendek 80 kilo ya. Perjalanan 80 kilo itu baru boleh dijamak. Kalau baru ke Tanah Abang doang belum boleh. Kali gitu. Baru ke Jakarta dong belum ada 80 meter, 80 kilo. Puncak Belum. Iya. Walaupun macet masih tetap aja masih belum sampai 80. Nah untuk jamak qashar nanti ada pasal yang lebih jelas. Ada nanti akan kita temukan pasal wa yajuzu lil musafir. Nah ini tentang masalah salat yang diharamkan atau dilarang melaksanakannya di 5 waktu. Ada lagi yang mau tanyain? Mangga. Saya zaman dulu sering beranggapan kadang kita semangat kerja, kadang semangat kerja mau menjelang maghrib, kadang tahu akhirnya asalnya tuh menjelang maghrib. Nah itu Ya. hukumnya gimana ya? Batas akhir sholat asar itu disebutnya hampir mendekati maghrib, namun disebutnya waktu tahrim tadi. Ini udah sangat tipis dikit lagi waktunya baru sholat, itu namanya waktu tahrim. Artinya sudah haram sholat asar, kalaupun dia sholat
tetap aja ada dosa. Kenapa? Di ujung waktunya, di ujung sholat, di waktu tahrim udah nih, kira-kira 5 menit lagi baru sholat asar, padahal 5 menit lagi maghrib. Itu waktu tahrim, jadi haram sholatnya, bukan haram, dosa jadi jatuhnya sholat. Berarti anggapan saya benar nggak ya? Ya. Benar salahnya gitu. Iya benar, salah. Berarti kalau saya sholat saja nanti dikodok di gimana? Kita belum buat asar, tapi udah deket maghrib nih. Ya, Kita tetap buat asar walaupun dengan konsekuensi itu waktu tahrim. ya, tetap sholat, tetap sholat. Ya, kalau ditinggalin nggak salah, malah dosa ninggalin sholat ya. Tetap sholat, cuman jatuhnya dosa lah bahasanya, dosa. Karena mengakhirkan waktu sholat tadi, nggak baik gitu. Kalau ditinggalin nggak sholat sampai malah jatuhnya ninggalin sholat. Kalau sholat asar memang sering-sering begitu. Tanggung lah. Itulah, itu udah jadi bahasa kita. Tanggung lah gitu. Memang hebat, waktu asar itu paling hebat. Waktu yang sangat pas sedang sibuk-sibuknya kita. Makanya pantas dalam Quran sampai ada ayat hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, kata Al-Quran, jagalah oleh kamu ala sholati, sholat yang 5 waktu, wa sholatil wusta, dan sholat wusta. Apa yang sholat wusta? 2, subuh dan asar. Sampai disebutnya khusus tuh, asar dan subuh mah dipisahin, wa sholatil wusta. Padahal tadi udah sebutin, jagalah sholat 5 waktu, jangan sampai lambat bahasanya. Dan sholat wusta, apa wusta? Asar dan subuh. Kenapa? Asar subuh ini waktu yang memang luar biasa. Apalagi pekerja itu sedang sibuk-sibuknya di waktu asar. Sehingga kita punya kata-kata tanggung. Pas dur asar, gue baru mulai kerja ini udah asar. Entar tanggung kerjain dulu. Tahu-tahu tinggal 5 menit lagi jauh asar maghrib gitu. Jadi sedang sibuk-sibuknya orang kerja. Maka kalau orang sedang sibuk-sibuknya kerja, tetap ditinggalkan kerjaannya, dia pentingkan sholat asarnya, ini luar biasa. Gitu. Asar itu memang luar biasa. Bentar lagi. Bentar lagi. Ada lagi? Jadi saya beberapa kali ya orang gitu ya, saya juga bingung. Kalau sholat maghrib, dia sholat ba'diyah, tapi kok 3 rakaatnya udah kayak sholat maghrib gitu. Ada salam, ada Tahiyat awal. Ya mungkin setelah pembesaran saya baru nyambung. Oh mungkin yang tadi itu kodok yang dulu mungkin ya, betul. Jadi intinya melihat hal seperti yang tidak umum dilihat, khususnya dulu lagi ya. Iya. Jadi jangan berprasangka buruk dulu. Yang berprasangka buruk dulu, kita nggak tahu. Jangan-jangan dia memang kodok, bukan ba'diyah. Gitu. Karena memang gitu, orang pengen bayar kodoknya, kodok maghrib ya, habis maghrib yang bagus mah. Mengkodok maghrib ya setelah sholat maghrib, itu bagusnya. Karena dalam kitab Fathul Mu'in pun emang kodok sholat itu wajib. Yang dulu pernah kita tinggalkan itu memang wajib dikodok. Kalau kita pernah ninggalin sholat 1 tahun dulu, seandainya itu 1 tahun sholat itu kita kodok semua. Maghribnya, isyanya, zuhurnya, asarnya, subuhnya, wajib dikodokin semua. Makanya ada orang yang habis sholat maghrib lagi, sholat isya. Kan kita nggak tahu jumlahnya berapa sholat yang kita tinggalin dulu. Pokoknya intinya kita kodok aja setiap hari.
Urusan hitungannya berapa kali sholat kita tinggal karena kita nggak tahu. Yang penting kudu aja terus setiap hari sampai kita meninggal dunia. Gitu. Kan gak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Yang pernah kita tinggal sholat berapa waktu? Ada yang ngitung nggak? Saya tinggal sholat sekian kali. Nggak pernah ada yang ngitung itu. Kalau hutang dihitung. Hutang catat gitu. Kalau sholat mah sholat itu nggak ada yang ngitung berapa yang pernah saya tinggalin dulu. Nah, karena kita nggak tahu jumlah yang pernah kita tinggalin, udah tiap hari aja berapa aja dah. Yang penting wajib membayar qadha sholat yang pernah kita tinggalkan. Waktunya bebas. Kalau qadha itu bebas. Boleh setelah sholat yang kita lakukan, boleh kapan saja. Ini waktu nganggur nih ngapa-ngapain dah qadha sholat. Itu. Yang penting kita jalanin qadha. Kalau saya sering lihat di ulama itu, saya juga sering dalam sholat maghrib jadi kelebihan gitu. Masa? Dia 2 rakaat tuh perasaan kurang jadi 3 rakaat. Karena lupa. Kalau lupa, ingatnya sedang sholat, maka sujud sahwi. Kalau ingatnya nih, begitu 3 rakaat, kan gua ba'diyah nih 2, kok cuma 3? Ingatnya lagi sholat, sujud sahwi sebelum salam. Walaupun sholat sunnah tetap sujud sahwi, nggak mesti harus sholat wajib aja. Sholat sunnah pun kalau ada kesalahan, ya sunnah sujud sahwi. Sunnah ya, sujud sahwi itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Enggak sujud sahwi pun enggak jadi masalah. Kalau seandainya lupa, orang qobli ba'diyah kok malah 3 ini. Keenakan. Ya, kalau lupa nggak masalah, lupa. Jangan disengaja. Faslun, ada lagi. Kalau kita melanjutin panjang nih bahasanya. Itu tentang sholat jamaah. Ya. Ini pelajaran yang berikutnya kita akan bahas tentang sholat berjamaah, baik hukumnya maupun tentang syarat-syarat berjamaah. Ada lagi yang ditanyakan? Ada ya? Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita tutup pengajian kita dengan doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ya ala kulli hal. Allahumma yassir wa la tu'assir wa atim lana bil khair. Allahumma yassir umurana umur dunia wal akhirah, khassir qasidana waj'alna min ibadika salihin waj'alna min imamil muttaqin waj'alna min ulama'ikal amilin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.